Halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya Tasya Felder kembali hadir di Bincang Virtual, program yang akan membahas mengenai topik terkini yang tengah hangat diperbincangkan, dan kali ini kita akan membahas mengenai vaksin dan juga varian baru COVID-19. Pemirsa, pandemi masih belum juga berakhir dan dunia masih terus berusaha memerangi COVID-19, namun baru-baru ini kita kembali dikejutkan dengan adanya varian baru akibat dari mutasi. Salah satunya yang paling mendapat sorotan adalah varian baru yang terjadi di Inggris, sehingga bahkan pemerintah di sana harus menutup atau melakukan lockdown kembali. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Sementara itu ada kabar baiknya di mana kita juga sudah hadir vaksin untuk COVID-19 dan saat ini sudah memasuki tahap ketiga. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh dengan narasumber kita. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Another coronavirus wave. Setelah harus bertahan untuk tetap berada di rumah selama hampir 1 tahun akibat pandemi, publik dikejutkan dengan kemunculan varian baru virus COVID-19 di Inggris pada akhir tahun 2020 lalu. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 yang signifikan, pemerintah Inggris bahkan harus kembali menerapkan lockdown ketat untuk menghadapi kemunculan varian baru ini yang merupakan hasil mutasi dari virus SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19. Berawal dari Inggris, virus yang diberi nama B117 ini kemudian juga ditemukan di banyak negara Eropa lainnya, seperti Perancis, Belanda, dan Denmark. Tidak hanya di Eropa, kasus COVID-19 yang disebabkan varian baru ini juga sudah menyebar ke negara di benua Australia dan Asia, diantaranya Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Malaysia. Menurut seorang virolog atau pakar virus, hingga saat ini setidaknya terdapat 8 kelompok virus corona baru hasil mutasi virus SARS-CoV-2. Di Indonesia, berdasarkan hasil sequencing atau pengurutan DNA virus COVID-19 sejak awal pandemi, sudah ada kelompok virus corona kategori L-CoV yang berkerabat dekat dengan yang ada di Wuhan, China. Pada periode Agustus hingga 1 September 2020, ditemukan kelompok G-CoV yang serupa dengan yang ditemukan di Eropa dan Amerika Serikat. Virus corona varian baru yang ditemukan ini disebut-sebut 10 kali lebih menular dibanding strain virus yang pertama. Kendati lebih menular dari strain virus awal, Badan Kesehatan Dunia WHO sempat mengatakan belum ada bukti bahwa mutasi tersebut bisa menyebabkan gejala dan dampak penyakit yang lebih parah. Sementara itu, Indonesia saat ini sudah mempersiapkan distribusi vaksinnya kepada seluruh warganya. Lalu, apakah mutasi pada virus corona dan varian baru bisa mempengaruhi efektivitas vaksin yang tengah dibuat? Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran virus corona sekaligus mengatasi adanya mutasi virus corona? Pemirsa, kita akan membahasnya bersama narasumber kita dalam program Bincang Virtual. Ya, dan pemirsa sudah hadir bersama saya narasumber kita pada malam hari ini ada Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting S, SPP, K, FCCP, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19. Selamat malam, Dr. Alex. Selamat malam. Apa kabar? Baik, Dok. Dan juga ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Ditjen P2P Kemenkes yang juga merupakan Jubirnas Vaksin. Selamat malam, Dr. Nadia. Kita ke narasumber selanjutnya ada Prof. Gindo Tampu Bolon, peneliti kesehatan yang juga merupakan wakil direktur Brooks Doctoral College, Manchester University di Inggris saat ini. Selamat malam, Prof. Gindo. Selamat malam, Mbak Tasya. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam, Dr. Nadia. Selamat malam, Prof. Horas. Oke, Dr. Nadia, selamat malam. Iya, tadi kita sudah saksikan bersama tayangan di mana memang saat ini banyak sekali bermunculan varian baru di mana ini terjadi akibat adanya mutasi dari COVID-19. Mungkin Prof. Gindo bisa jelaskan terlebih dahulu apa yang terjadi saat ini. Kalau di Inggris yang menjadi salah satu sumber galur atau varian baru ini, kita tahu bahwa sebenarnya banyak varian di luar sana dan banyak mutasi yang terjadi setiap saat. Jadi setiap bulan itu 1 atau 2
itu baru di Inggris. Ratusan negara di dunia. Jadi memang banyak sekali mutasinya. Tentu tidak semua mutasi itu satu tercatat atau terdeteksi, dan yang lebih penting lagi tidak semua mutasi itu memang ada apa-apanya atau ada efek biologinya. Tapi ada satu dua yang mutasinya itu memang punya efek biologi. Jadi yang di Inggris ini awalnya dari Inggris Tenggara, London, Kent itu punya efek biologi yang membuat galur baru ini lebih mudah menular. Dan itu diamati pertama sekali 20 September. Baru bulan Oktober, November diamati lebih jauh lagi perilakunya, bahwa memang dia lebih cepat menular. Dan itulah yang membuat Inggris sekarang menetapkan pembatasan yang lebih ketat lagi daripada sebelumnya, dan juga beberapa negara-negara lain ikut membatasi. Kira-kira begitu. Apakah wajar ini, Prof, suatu virus bermutasi sedemikian cepat seperti sekarang ini, karena memang ada juga beberapa isu yang beredar bahwa ini merupakan hasil rekayasa sehingga mutasi yang terjadi ini begitu cepat begitu. Semua panelis di sini dan kawan-kawan di Indonesia sebagian besar tahu bahwa ini bukan rekayasa. Mutasi virus itu hal yang sangat lazim, itu memang fitrahnya. Seperti saya cerita tadi, paling tidak ada 2 setiap bulan di mana-mana. Jadi ini bukan rekayasa, memang lazim. Oke, baik. Ini sebenarnya untuk di Inggris sendiri kan sudah dilakukan lockdown ya, dan juga beberapa negara-negara Eropa juga sudah melakukan penutupan akses dari Inggris ke negaranya. Sementara ini juga sudah ditemukan varian seperti yang terjadi di Inggris ini juga sudah ditemukan di negara-negara lain. Kalau di negara kita sendiri bagaimana ini, Dokter Nadia? Ya, baik untuk di kita, varian yang seperti tadi Prof. Gindo sampaikan yang ditemukan di Inggris sampai saat kemarin, kita belum menemukan varian ini. Memang beberapa mutasi virus sudah dilaporkan, tetapi belum didapatkan cukup bukti untuk melihat bahwa varian ini mempengaruhi atau memperberat daripada penyakit ini, COVID-19. Tetapi yang sudah kita dapat ketahui bahwa virus ini memang lebih menular, menyebabkan penularan menjadi lebih cepat dan berpotensi untuk menyebabkan penyakit menjadi parah. Nah, tentunya karena varian daripada yang ditemukan di Inggris maupun di Afrika, bahkan yang terbaru di Jepang ya Prof ya, ini belum ditemukan di Indonesia, maka saat ini kita harus tetap berupaya mencegah varian ini untuk masuk ke Indonesia. Dan untuk di dalam negeri sendiri kita melakukan surveillance untuk memastikan bahwa varian yang sama bisa atau ditemukan di Indonesia untuk pencegahannya. Kita sudah tahu bahwa menutup pintu-pintu masuk tentunya menjadi salah satu upaya kita untuk mencegah masuknya varian ini ke dalam Indonesia. Baik, nanti kita akan bahas ini lebih jauh, Dr. Nadia dan juga Prof. Gindo serta Dr. Alex, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.